Baik, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syah Ramadan, atau biasa dipanggil Rama. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan sekunder akar dan juga modifikasi akar. Materi ini diambil dari buku Raven Biology of Plants, tepatnya dari bab 24, The Roots, Structure, and Development. Oke, kita mulai dari apa itu pertumbuhan sekunder. Jadi, pertumbuhan sekunder adalah pertumbuhan ke arah samping atau pertumbuhan yang menambah diameter. Dan biasanya pertumbuhan sekunder itu terjadi setelah pertumbuhan primer, yaitu pertumbuhan yang pertama kali terjadi. Di mana pertumbuhan primer itu pertumbuhan yang menambah tinggi dari tanaman, baik itu tinggi pucuk atau panjang akar. Nah, pertumbuhan sekunder pada akar dan batang itu terdiri atas dua pembentukan jaringan. Yang pertama adalah jaringan pembuluh sekunder, yaitu xilem sekunder dan floem sekunder. Pembentukan jaringan pembuluh sekunder ini dilakukan oleh meristem lateral yang disebut cambium vascular atau cambium pembuluh. Dan pertumbuhan sekunder yang kedua melibatkan pembentukan periderm. Periderm ini merupakan jaringan yang sebagian besar tersusun atas jaringan gabus. Dan periderm itu dihasilkan dari meristem lateral yang namanya cambium gabus. Nah, tidak semua tumbuhan itu mengalami pertumbuhan sekunder. Contoh, tumbuhan monokotil itu tidak mengalami pertumbuhan sekunder. Jadi, seluruh organnya itu tersusun atas jaringan primer. Nah, selain tumbuhan monokotil, tumbuhan eudigot atau dikotil sejati yang bersifat herba, artinya bukan berbentuk pohon, itu juga mengalami sedikit atau bahkan tidak mengalami pertumbuhan sekunder sama sekali. Sehingga sebagian besar organnya tetap bersifat primer. Nah, jadi pada pembahasan materi ini, kita akan berfokus pada tumbuhan dikotil, terutama dikotil yang berbentuk pohon, yang bisa mengalami pertumbuhan sekunder. Nah, mungkin kita runut perkembangan akar dari awal ya, dari pertama kali mereka tumbuh atau dari pertumbuhan primer. Jadi, jaringan-jaringan pada akar itu berkembang dari tiga macam jaringan embrionik, yaitu protoderm, ground meristem atau meristem dasar, dan jaringan prokambium. Nah, ketiga jaringan embrionik ini nantinya akan berkembang jadi jaringan-jaringan penyusun akar. Contoh, protoderm itu akan berkembang menjadi epidermis. Kemudian ground meristem
itu akan berkembang menjadi daerah korteks. Lalu prokambium itu akan menjadi silinder pusat yang terdiri dari jaringan silem primer, floem primer, dan juga perisikel. Nah, tapi ada beberapa prokambium yang belum terdiferensiasi di sini. Nah, prokambium yang belum terdiferensiasi ini nanti pada akhirnya akan berkembang menjadi kambium vaskular. Nah, kambium vaskular yang terbentuk itu sekarang terletak di antara jaringan silem primer dan juga floem primer. Nah, kemudian setelah terbentuk kambium vaskular di antara jaringan silem primer dan floem primer, sel-sel perisikel yang berada di kutub protosilem itu daerah silem primer yang menonjol, daerah ujung tonjolan dari silem primer. Nah, itu namanya kutub protosilem. Nah, jaringan perisikel yang berada di dekat dengan kutub protosilem itu juga akan berkembang menjadi kambium vaskular. Jadi pada akhirnya terbentuk kambium vaskular dengan cincin yang penuh. Jadi kambium vaskularnya membentuk cincin yang sempurna. Akibat tadi dari perkembangan prokambium di antara floem primer dan silem primer, lalu juga dari perkembangan perisikel. Nah, ini masih pertumbuhan primer karena kambium vaskularnya belum berdiferensiasi, belum beraktivitas. Nah, setelah terbentuk kambium vaskular, kemudian terjadi pertumbuhan sekunder. Nah, pertumbuhan vaskular maksudnya pertumbuhan sekunder yang dihasilkan oleh aktivitas kambium vaskular itu terjadi akibat kambium vaskular ini membelah ke arah dalam dan juga ke arah luar. Nah, ketika kambium vaskular ini membelah ke arah dalam, kambium vaskular ini berdiferensiasi menjadi silem sekunder dan mendorong silem primer ke arah yang lebih dalam. Nah, selain membelah ke arah dalam, kambium vaskular juga membelah ke arah luar, membentuk floem sekunder. Dan pembentukan floem sekunder ini mendorong floem primer ke arah luar. Nah, tapi karena dorongan ini biasanya floem primer hancur, hanya menyisakan fiber floem primer. Fiber itu sklerenkim yang memang bagian dari jaringan floem primer. Jadi yang tersisa hanya fibernya saja. Tapi eh, floem primernya hancur akibat dorongan floem sekunder ke arah luar. Nah, pada fase ini, periderm belum terbentuk. Jadi masih
masih adanya silem sekunder dan floem sekunder. Tapi diameter sudah mulai membesar akibat silem dan floem sekunder tadi. Nah, kemudian eh, di antara silem dan floem sekunder itu ada sel-sel parenkim yang membentuk jari-jari atau rays. Jadi nggak sepenuhnya jaringan vaskular di sini, tapi juga ada eh, sel-sel parenkim ya yang membentuk jari-jari yang garis-garis radial ini ya. Nah, lalu setelah terbentuk silem sekunder dan floem sekunder, maka kambium gabus akan berdiferensiasi dari perisikel. Jadi kambium gabus akan berdiferensiasi dari perisikel dan kambium gabus ini akan membentuk struktur yang namanya periderm. Nah, struktur periderm ini dihasilkan dari aktivitas membelahnya kambium gabus ke arah dalam dan juga ke arah luar. Jadi kambium gabus atau kork kambium itu membelah ke arah luar menghasilkan struktur yang namanya gabus atau bahasa Inggrisnya cork atau istilah lainnya velum. Dan kambium gabus juga membelah ke arah dalam membentuk veloderm. Nah, bersama-sama secara kolektif, ketiga jaringan ini, gabus, kambium gabus, dan veloderm, itu membentuk struktur periderm. Nah, jadi periderm telah terbentuk di sini. Nah, karena terbentuknya dari perisikel, maka jaringan terluar dari perisikel akan terdorong keluar. Nah, jaringan terluar dari perisikel ada endodermis, korteks, dan juga epidermis. Nah, ini bakal mengelupas akibat terbentuknya periderm yang dihasilkan dari diferensiasi perisikel. Nah, pada akhirnya korteks, endodermis, sama epidermis hilang dari akar yang telah berkayu setelah mengalami pertumbuhan sekunder, menyisakan eh, periderm di sebelah luar, kemudian perisikel, walaupun walaupun tadi sudah berdiferensiasi jadi sel-sel kambium gabus, tapi sebagian perisikel masih membelah, berproliferasi, membentuk jaringan perisikel baru. Jadi perisikel masih ada. Nah, jaringan perisikel ini juga bisa membentuk jaringan yang menyerupai korteks. Jadi walaupun korteks aslinya sudah mengelupas, tapi sel-sel perisikel yang tersisa itu masih bisa membentuk jaringan yang menyerupai korteks. Nah, kemudian di bawah perisikel tadi ada floem sekunder, kemudian kambium vaskular, dan yang dalam adalah silem sekunder. Dan yang paling tengah itu silem primer. Nah, beberapa bagian periderm itu membentuk lentisel. Jadi, eh, sebagian
atau beberapa bagian periderm itu membentuk rongga-rongga yang namanya lentisel yang berfungsi untuk ruang antar sel sehingga udara bisa lewat. Jadi tetap akar ini bisa teraerasi atau bisa mendapatkan oksigen gitu. Nah, itu udara lewatnya dari lentisel. Nah, jadi ringkasnya pertumbuhan sekunder itu menghasilkan jaringan-jaringan pada akar yang sudah berkayu, maksudnya sudah mengalami pertumbuhan sekunder, di mana jaringan-jaringan itu dari luar ke dalam, yang paling luar itu sisa-sisa epidermis dan korteks yang tadi kedorong keluar. Jadi ini sisa-sisa korteksnya dan epidermis sudah mulai mengelupas. Itu yang paling luar. Kemudian yang di bawahnya itu periderm yang merupakan hasil aktivitas dari kambium gabus, dan kambium gabusnya itu sendiri berasal dari diferensiasi perisikel, dan di bawah periderm ada sel-sel perisikel yang masih dipertahankan. Lalu di bawah perisikel ada sisa-sisa fiber dari floem primer. Lalu di bawahnya lagi ada floem sekunder. Di bawah floem sekunder ada kambium vaskular. Dan di bawah kambium vaskular ada silem sekunder yang banyak ini. Dan yang paling dalam di tengah-tengah itu silem primer. Jadi urutan jaringan-jaringan dari luar ke dalam seperti itu pada akar yang telah mengalami pertumbuhan sekunder. Nah, ini sama ya dengan gambar yang sebelumnya, tapi diperbesar. Jadi ini contoh akar yang telah mengalami pertumbuhan sekunder. Ini berasal dari akar willow atau salix. Ini akar yang pada akhir pertumbuhan tahun pertama. Oke, jadi ini summary-nya ya. Summary perkembangan akar, mulai dari pertumbuhan primer hingga pertumbuhan sekunder. Jadi, pertumbuhan primer itu berasal dari aktivitas meristem apikal. Meristem apikal itu meristem yang terletak di ujung akar. Kemudian meristem apikal itu menghasilkan jaringan embrionik, yaitu protoderm, ground meristem, sama prokambium. Lalu protoderm itu berkembang menjadi epidermis, ground meristem berkembang menjadi korteks, prokambium berkembang menjadi silinder vaskular atau silinder pusat yang isinya adalah perisikel, kemudian prokambium yang belum terdiferensiasi, kemudian floem primer, dan juga silem primer. Nah, lalu pada perkembangan atau pertumbuhan sekunder, perisikel ini akan berkembang jadi kambium vaskular dan juga kambium gabus. Lalu prokambium yang tadi belum terdiferensiasi juga berkembang jadi kambium vaskular. Nah, kambium vaskular akan berkembang menjadi floem sekunder ke arah luar dan silem sekunder ke arah dalam. Kalau kambium gabus atau cork kambium itu membelah ke arah luar membentuk cork atau gabus atau velum, sedangkan membelah ke dalam membentuk veloderm. Dan bersama-sama cork, cork kambium, dan veloderm itu membentuk periderm. Nah, jadi itu summary-nya. Summary dari perkembangan akar. Oke, nah sekarang
kita pindah ke modifikasi akar. Jadi, pada banyak tanaman, akar itu mengalami modifikasi sehingga fungsinya itu bertambah. Jadi, tidak hanya eh, menyerap air dan mineral, tapi juga memiliki fungsi-fungsi lainnya. Contoh modifikasi akar yang pertama adalah aerial roots dan air roots. Nah, aerial roots itu adalah akar yang dihasilkan dari struktur tanaman yang berada di atas permukaan tanah. Nah, berarti aerial root itu termasuk ke dalam akar adventif. Jadi, akar adventif itu adalah akar yang tumbuh bukan dari akar, tapi dari batang, dari daun. Intinya bukan dari akar. Itu akar adventif. Nah, karena aerial roots itu berada di atas permukaan tanah, berarti aerial roots itu berkembang dari struktur-struktur di atas permukaan tanah, seperti batang, kayak gitu. Makanya aerial roots itu termasuk ke dalam akar adventif. Nah, salah satu contoh aerial roots adalah prop roots yang berfungsi untuk menopang tanaman. Contohnya pada jagung. Nah, ini prop roots. Nah, prop root ini ketika bersentuhan dengan tanah, maka juga bisa berfungsi dalam penyerapan air dan mineral. Nah, kemudian aerial roots yang kedua adalah stilt roots, yang biasanya dihasilkan dari batang dan cabang pada banyak pohon tropis. Nah, contohnya di sini stilt roots pada neotropical palm yang gambar kiri. Jadi dia munculnya dari batang, kemudian ke arah bawah, dan fungsinya juga sebagai penopang. Lalu contoh lainnya adalah pada banyan tree, eh, munculnya dari cabang-cabang batang pohon, ini juga fungsinya untuk penopang. Nah, kemudian air roots, atau nama lainnya adalah pneumatophore, atau akar nafas. Nah, ini ditemukan pada tanaman bakau yang hidup di pantai yang tanahnya sering terendam air laut. Nah, pneumatophore ini bersifat gravitropisme negatif, artinya pertumbuhannya menjauhi gravitasi. Nah, fungsi dari pneumatophore adalah menyediakan aerasi yang memadai karena tanahnya kan terendam air. Jadi, di dalam tanah tidak ada pasokan oksigen karena sudah terisi air. Jadi, pneumatophore mengambil oksigen dari udara. Nah, pneumatophore ini dilengkapi dengan lentisel dan juga jaringan aerenkim yang memfasilitasi aerasi. Nah, kemudian modifikasi akar selanjutnya adalah akar pada tanaman epifit. Tanaman epifit itu tanaman yang menumpang pada tanaman lain tapi tidak merugikan. Contohnya adalah anggrek. Nah, jadi anggrek itu memiliki aerial roots dan pada beberapa spesies aerial roots ini juga bisa melakukan fotosintesis. Nah, kalau kita lihat anatominya,
akar anggrek ini, aerial roots dari anggrek ini memiliki jaringan yang unik yang disebut filamen. Nah, filamen ini merupakan jaringan epidermis yang berlapis-lapis. Nah, fungsinya buat apa? Filamen ini yang pertama untuk melindungi jaringan di bawahnya. Jadi melindungi jaringan di bawahnya dan juga mengurangi kehilangan air. Lalu filamen juga bisa berperan dalam penyerapan air dari udara dan juga penyimpanan air. Nah, kemudian modifikasi akar selanjutnya adalah umbi akar. Jadi, pada beberapa tanaman, akarnya membentuk umbi untuk penyimpanan cadangan makanan. Nah, contohnya adalah wortel. Kalau kita lihat anatomi wortel, akar wortel, maka di sini terlihat banyaknya jaringan parenkim yang berwarna putih ini di antara silam, jaringan silam. Jadi bedanya umbi akar dengan akar yang bukan umbi, kalau akar yang bukan umbi, tengahnya kan penuh dengan silam. Nah, kalau pada umbi akar, terutama wortel, contohnya wortel, di antara jaringan silam ini banyak jaringan parenkim. Jadi bedanya itu. Nah, kemudian contoh umbi akar selanjutnya adalah ubi jalar atau Ipomoea batatas. Nah, secara anatomi eh, ubi jalar ini mirip dengan wortel. Jadi di antara jaringan xilem itu penuh dengan jaringan parenkim. Nah, tapi perbedaan ubi jalar dengan wortel adalah kalau ubi jalar itu ada tambahan kambium tambahan yang mengelilingi setiap sel-sel xilem. Nah, ini jatuhnya anomali karena harusnya di ya di sekitar silem itu nggak ada kambium tambahan. Kambiumnya hanya ada kambium vaskular kalau bukan anomali. Seperti ini, kambium vaskular, dalamnya silem, luarnya floem. Nah, tapi di sini ada anomali di mana ada kambium tambahan yang mengelilingi setiap pembuluh silem. Itu contoh unik ya dari ubi jalar. Nah, jaringan kambium yang mengelilingi silam ini berfungsi untuk menghasilkan sel-sel parenkim, sehingga menambah sel-sel untuk penyimpanan. Dan contoh berikutnya, umbi akar adalah sugar beet atau Beta vulgaris. Nah, secara anatomi, eh, Beta vulgaris juga memiliki perbedaan dengan akar wortel sama akar ubi jalar. Dan ini juga mengalami pertumbuhan anomali karena kambiumnya ada banyak. Nah, ini disebut sebagai kambium supernumeraris. Artinya eh, lingkaran kambiumnya banyak. Jadi selain lingkaran kambium yang pertama, ada lingkaran kambium tambahan. Seperti itu. Dan fungsinya juga untuk menghasilkan lebih banyak jaringan parenkim ya.
selain jaringan vaskular juga. Oke, kira-kira seperti itu ya. Nah, mungkin materi pada malam hari ini sudah selesai. Sekian, terima kasih.